Episode 35 diawali dengan Lexa yang terbangun dari mimpi buruknya, yang secara kebetulan ada Clark di dekatnya. Lexa mengatakan bahwa para Heda sebelumnya datang di mimpinya seraya mengutuk Lexa karena mengkhianati warisan turun-temurun mereka, yaitu darah harus dibalas dengan darah. Clark tak mengerti dengan Lexa karena biasanya warisan berupa uang, tanah, saham, pokoknya segala sesuatu yang berbentuk harta. Ini malah balas dendam yang tiada habisnya. Untung saja Clark pandai membujuk, sehingga dia dengan mudah menenangkan Lexa agar tidak menuruti warisan para leluhurnya yang bisa membawa peperangan besar. Tak lama dari itu, Titus dan beberapa prajurit Grounders datang membawa peti besar, yang katanya itu merupakan hadiah dari Raja Rohan, juga merupakan jawaban dari hancurnya bunker Gunung Cuaca. Ternyata peti itu berisi gedang. Sontak saja gedang mereog-reog seperti orang kesurupan ketika melihat Clark. Wajar saja karena ia menyalahkan Clark atas kematian seluruh keluarga, anak, sanak saudara, teman dan sahabatnya di Gunung Cuaca. "Penjarakan gedang di dalam sel," perintah Lexa. Setelah itu Clark pun dihadapkan pada keputusan apakah mau menghukum mati gedang atau menghukumnya dengan cara pengasingan ke tempat antah berantah. Di situ Clark tentu saja berkata bahwa hukuman yang sangat pantas untuk gedang adalah kematian. Akan tetapi, pendapat Clark itu membuat Lexa kecewa. "Jadi, ungkapan darah tidak harus dibalas dengan darah itu hanya jika kaumku yang berdarah, Clark?" tanya Lexa, yang tentu saja membuat Clark merasa tertohok. Lexa pun memberikan Clark waktu sampai matahari terbenam untuk memikirkan lagi keputusannya. Beberapa saat kemudian di kamarnya, Clark didatangi oleh Titus. Ia meminta Clark agar tidak mempengaruhi Lexa untuk tidak balas dendam terhadap kaum Sky People, karena masyarakatnya tidak akan setuju dengan kebijakan Heda yang lemah seperti itu. Dengan begitu, bisa saja Lexa akan terbunuh. Titus juga ingin Clark menempatkan dirinya di posisi ketika dia menghabisi seluruh kaum Orgun karena telah menyakiti orang-orang terkasihnya. Clark harus mengerti bahwa sebagai seorang pemimpin, pembalasan dendam adalah sebuah keadilan untuk rakyatnya. Clark sepertinya mengerti akan hal itu. Namun tetap saja, Clark tidak bisa membiarkan kaum Sky People dalam bahaya peperangan. Mendengar hal itu, Titus pun kecewa. Di sisi lain, Octavia sedang memata-matai antek-anteknya Pike. Ada 3 orang, salah satunya adalah Hannah. Ia sedang memimpin ekspedisi rahasia. Mereka mengambil sampel tanah dan air dari sungai di dekat salah satu desa Grounders. Namun tiba-tiba muncul seorang bocah Grounders yang sedang mencari batu akik. Dia yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba diburu oleh timnya Hannah karena takut misi rahasianya terbongkar. Melihat hal itu, Octavia langsung turut andil menyelamatkan si bocah karena Hannah dan kawan-kawan pasti akan langsung membunuhnya. Octavia berhasil menangkap si bocah lalu memaksanya bersembunyi di balik pohon dan jujukutan yang rindang sehingga mereka tidak terlihat. Namun sialnya di situ ada tetesan air getah beracun yang nyak celakan ke keningnya Octavia. Octavia merasakan sakit tapi berusaha menahannya sampai Hannah dan kawan-kawan beranjak pergi dari sana. Sedangkan si bocah Grounders tanpa basa-basi mengucapkan terima kasih, ia langsung pergi begitu saja meninggalkan Octavia seorang diri. Di Arcadia, Abby sedang mengecek kondisi kaki Raven yang tiba-tiba sembuh setelah menelan chip Ali dari Telo. Sebagai dokter profesional, sungguh Abby tidak percaya keajaiban terjadi karena segala sesuatu selalu berdasarkan data dan sains. Bukannya tak senang dengan kesembuhan Raven, hanya saja Abby tak percaya dengan chip aneh yang Telo bawa, sehingga ia harus meneliti lebih lanjut dengan mengetes darah Raven. Berkat bergabungnya Raven ke City of Light, dan setelah melihat bagaimana Raven bisa sembuh dari luka permanennya, banyak warga yang kini memutuskan untuk ikut bergabung ke City of Light, yaitu dengan memakan chip Ali dari Telo. Dari kejauhan Jasper memantau. Sepertinya ia juga tergoda dan ingin mencoba bergabung, karena sudah lama sekali ia merasakan penderitaan. Jasper juga ingin rasa sakit di hatinya hilang. Namun, di situ ada Abby yang meyakinkan Jasper untuk menunggu sampai Abby bisa memastikan apakah chip Ali itu benar-benar aman atau tidak.
Di sisi lain, Ken sibuk mencari tahu apa rencana Pike. Ia menyuruh Miller untuk menyimpan alat penyadap di ruang kerja Pike supaya mereka tahu apa saja yang sedang direncanakannya. Beberapa saat kemudian, benar saja, Pike memulai rapat dengan rekan-rekan kepercayaannya. Setelah tim Hannah menyerahkan sampel tanah dan air, diketahuilah bahwa tempat yang paling strategis dan paling subur itu ada di sektor 4. Pike berencana menanam berbagai tumbuhan untuk kelangsungan hidup rakyat Arkadia. Tapi masalahnya di sektor 4 terdapat sebuah desa Grounders. Mereka tidak bisa begitu saja membantai para warga desa itu. Apalagi setelah Heda Lexa menyampaikan pesan damai, darah tidak harus dibalas dengan darah. Masa Pike sekarang ingin membantai lagi warga Grounders? Namun Pike merasa tidak punya pilihan lain lagi. Warga Grounders di desa itu mustahil bisa dibujuk untuk pergi. Jadi ini pilihannya adalah mereka membantai warga desa Grounders atau mereka mati kelaparan tidak ada makanan. Meskipun berat, tapi Bellamy dan Monty terpaksa setuju dengan keputusan Pike. Terlepas dari itu, Telo dan Ali meminta bantuan Raven untuk menemukan sebuah pemrograman yang ada di dalam sistem komputer Bahtera, yang katanya pemrograman itu berisi Ali versi 2.0. Entah apa tujuan Ali ingin menemukannya. Dan sebenarnya Raven dan Bang Sam pun baru tahu ada Ali versi 2.0 di dalam sistem komputer Bahtera. Sementara itu, Octavia sudah datang ke kampung Grounders untuk memperingatkan para warga di sana supaya pergi dari sekarang. Karena para penjaga Bahtera akan segera datang untuk membunuh mereka. Namun, usahanya itu malah dibalas dengan pukulan. Karena mempercayai musuh bukanlah hal yang mudah. Untung saja bocah cilik yang sempat ditolong Octavia waktu itu datang dan berkata, "Dia yang menyelamatkan aku." Sehingga Octavia berhenti dihajar. Para petinggi di kampung itu lalu berdiskusi menentukan apa yang akan mereka lakukan untuk menyikapi serangan kaum Sky People. Oh iya teman-teman, si bocil Grounders itu sudah kehilangan orang tuanya. Orang tuanya terbunuh oleh pasukan Pike ketika berusaha melindungi Arkadia. Sedangkan Abby di Arkadia masih sibuk dengan rasa penasarannya tentang chip Ali. Namun ia tak menemukan jawaban apapun. Karena ternyata hasil tes darah Raven semuanya baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda tubuhnya Raven terkena efek narkoboy. Tak lama kemudian Ken datang. Ia ingin curhat pada Abby bahwa dirinya sedang bimbang dan tak bisa melakukan apapun untuk menghentikan perang. Sekarang ia malah mengirim seorang anak yaitu Octavia ke dalam bahaya. Untuk menenangkan Ken, Abby mengatakan bahwa Ken sudah melakukan yang terbaik. Dan ia mencium pipinya untuk memberikan harapan juga semangat. Di sisi lain, Octavia masih berada di kampung Grounders. Dan ternyata mereka memutuskan untuk pergi. Awalnya Octavia merasa lega. Tapi segera menjadi khawatir saat melihat para warga nampak mengumpulkan getah pohon beracun. Untuk apakah itu? Sebelum Octavia bisa mendapatkan jawaban, ia keburu dibuat pingsan oleh salah satu warga Grounders. Ketika Octavia tersadar, hari sudah malam dan terlihat warga Grounders sudah selesai menyiapkan jebakan, tinggal eksekusi saja. Lalu di saat mobil tim Bellamy sampai di desa itu, Octavia diam-diam melepaskan ikatan di tubuhnya. Ia naik ke kudanya dan berusaha memperingatkan tim Bellamy akan jebakan tersebut. Sedangkan para warga Grounders mulai menembakkan panah berapi untuk membakar getah pohon beracun. Hello? Anyone here? Yo, good. It's a trap! Incoming! Take cover! Asap dari getah itu tentu saja sangat berbahaya, bisa membuat orang sesak napas sampai menemui ajalnya. Karena peringatan dari Octavia, tim Bellamy pun menjadi lolos dari jebakan mematikan itu. Namun tidak dengan Monroe yang berjalan paling depan. Dia menghirup terlalu banyak asap beracun itu. Meskipun Monty berhasil mengevakuasinya, tapi tetap saja nyawa Monroe tidak bisa diselamatkan. Wanita itu berakhir meninggoy. Sedangkan Octavia kembali dilumpuhkan oleh para warga Grounders. Entah akan mereka apakan si Octavia. Di Arkadia, Raven masih membantu Ali untuk menemukan Ali versi 2.0. Namun tak lama kemudian Jasper datang.
Ia ingin minta maaf pada Raven karena sudah mencuri dan menumpahkan abu mendiang Vino. Jasper mengatakan hal itu dengan hati-hati karena takut Raven marah. Namun di luar dugaan, wanita itu sama sekali tidak marah. Bahkan mungkin Raven tidak peduli lagi karena pengaruh chip Ali dari Telo. Melihat Raven yang terlihat bahagia dan positive thinking, Jasper juga ingin seperti itu. Jika kau siap, Jasper, kuncinya ada pada Telo, ucap Raven. Singkat cerita, Jasper sudah pergi menemui Telo untuk meminta chip Ali. Tetapi saat dia akan menelan chip itu, Abby menghentikannya. Dan pada saat itu juga kecurigaan Abby akhirnya terjawab. Ternyata alasan chip Ali bisa menghilangkan perasaan sakit dan kesedihan adalah karena chip itu menghilangkan ingatan kenangan yang menyakitkan. Telo sendiri yang sangat menyayangi Wells, anak satu-satunya, hampir lupa bahwa dirinya pernah mempunyai anak. Dengan itu, Abby langsung menyita seluruh chip Ali dan akan melakukan tes lebih mendalam. Oh, pantas saja waktu itu Othan tidak sungkan-sungkan untuk menyakiti Emory adiknya. Ternyata memori tentang adiknya sudah dihapus. Namun jalan Abby tidak akan mudah karena ternyata Jackson sudah memakan chip Ali. Kemungkinan besar tes darah Raven pun sudah dimanipulasi oleh Jackson agar Abby tidak curiga. Oh iya, alasan kenapa Raven kakinya terasa sembuh adalah karena chip Ali yang membuat otak Raven tidak bisa merasakan rasa sakit di kakinya. Jadi, kakinya Raven tidak benar-benar sembuh. Hanya otaknya Raven saja yang tidak bisa mendeteksi rasa sakitnya. Bellamy dan Pike saat ini sedang berdiskusi. Bellamy meminta maaf atas kesalahan adiknya yang malah membuat para warga Grounders tahu kedatangan mereka. Dan jadilah Grounders itu memasang jebakan yang membuat mereka harus kehilangan Monroe. Juga kehilangan lahan yang subur. Ya, tanah di sana sekarang jadi tidak subur akibat terkena abu getah pohon beracun. Tapi di situ mereka berdua sepakat Ken-lah dalang di balik masalah yang terus menghambat mereka. Jadi Pike menugaskan Bellamy untuk mencari bukti bahwa Ken mengkhianati kaum Sky People. Dengan begitu mereka akan bisa menindaknya. Di sisi lain, Raven dan Ali tidak bisa menemukan pemrograman Ali versi 2.0 di seluruh sistem stasiun Bahtera. Aku yakin sekali BK penciptaku pergi keluar angkasa untuk menciptakan Ali versi 2.0. Tapi dari ke-12 stasiun di Bahtera itu tidak ada sama sekali, jelas Ali. Pada saat itu Telo menyadari bahwa Bahtera memang dibentuk oleh 12 stasiun yang berbeda. Namun pada kenyataannya ada satu stasiun lagi, yaitu stasiun ke-13 yang diledakkan untuk membuat 12 stasiun lainnya bisa bersatu. Dan stasiun itu bernama Polaris. Beralih ke kota Polis, tibalah saat masa pembalasan dendam untuk Gedang yang akan dilakukan oleh Clark dengan menyayat 49 kali tubuh si Gedang sesuai dengan kematian 49 Sky People. Tapi saat Lexa menyerahkan pisaunya pada Clark, tiba-tiba ia berubah pikiran dan akan membiarkan Gedang tetap hidup dengan hukuman diasingkan. Gedang akan menanggung rasa bersalahnya seumur hidupnya. Lexa langsung mendukung keputusan Clark dengan berpidato bahwa mereka harus menciptakan dunia baru, dunia tanpa balas dendam, dunia tanpa bayang-bayang kematian. Di situ Gedang bukannya senang, tapi dia nampak semakin marah kepada Clark. Di akhir episode, kita diperlihatkan dengan penampakan Murphy yang sudah babak belur di tangan Titus yang geram karena tidak kunjung mendapat jawaban dari setiap pertanyaannya mengenai Clark maupun chip Ali yang berlogo lambang kesucian Grounders. Lalu di sana ada sebuah hal yang mengejutkan. Kamera menyorot sebuah kapsul pelarian atau escape pod yang memiliki tulisan Polaris. Namun huruf A dan R pada tulisan tersebut telah rusak atau terbakar, sehingga hanya tersisa kata Polis yang terlihat. Penemuan ini mengungkap fakta bahwa kota Polis yang dihuni oleh para Grounders sebenarnya berasal dari reruntuhan stasiun luar angkasa Polaris yang merupakan stasiun ke-13 dalam proyek pembentukan Bahtera. The 100 bersambung. Sebelum memulai episode 36, Bang Sam mau mengklarifikasi beberapa kesalahan informasi yang pernah Bang Sam sampaikan guys, khususnya di alur cerita The 100. Jadi sebenarnya bukan Chris yang menciptakan Ali, melainkan adalah BK. BK adalah seorang ilmuwan yang sangat cerdas.
Chris sendiri merupakan rekan kerja Becca yang membantu Becca menciptakan Ali. Jadi bukan suaminya ya guys, cuman rekan kerja saja. Di beberapa episode yang lalu ada rekaman yang menunjukkan momen saat Chris memperlihatkan hologram Ali kepada Becca. Itu bukan berarti Chris menciptakannya dan pamer kepada Becca, melainkan pada saat itu Chris lah yang memprogram avatar Ali supaya mirip dengan Becca, seperti itu. Lanjut ke alur cerita. Episode 36 dimulai dengan masa lalu, yaitu hari ketika terjadinya ledakan nuklir yang menyebabkan hancurnya dunia. Pada waktu itu, Becca sedang berada di luar angkasa, tepatnya di stasiun Polaris. Ia sedang membuat chip yang mirip dengan chip Ali. Namun bedanya chip yang ini memiliki semacam tentakel. Bisa disimpulkan bahwa chip ini merupakan Ali versi 2.0. Akan tetapi tiba-tiba muncul panggilan darurat dari Chris di bumi. Pria itu mengabarkan bahwa Ali keluar dari penjara Faraday, yang merupakan penjara meta atau penjara digital, yang berfungsi mengurung AI yang bandel dan ingin bertindak sendiri melangkahi para penciptanya. Seperti Ali yang merasa bahwa akar masalah ketidakbahagiaan manusia adalah terlalu banyak manusia, sehingga ia menghalalkan segala cara untuk bisa mengurangi populasi manusia. Karena sangat cerdas, Ali ini mampu meretas sistem jaringan pemerintahan US. Lalu tanpa basa-basi, meluncurkan 27 rudal balistik yang mengarah ke negara US dan juga mengarah ke berbagai belahan penjuru dunia. Your families. If there's anyone you need. God, is Sarah with you? Semua kru stasiun harus merasakan kengerian sekaligus perasaan sedih yang sangat mendalam mengetahui keluarga mereka, istri, suami, dan anak di bumi sana harus menjadi korban kejahatan Ali. Singkatnya 2 tahun telah berlalu, memperlihatkan Becca lagi yang sedang menyuntikkan sebuah serum berwarna hitam ke tubuhnya. Bisa disimpulkan bahwa kemungkinan besar asal-usul Nightblood atau darah hitam adalah Becca awal mulanya. Ia menyuntikkan serum itu untuk membuat tubuhnya kebal terhadap radiasi yang ekstrim sekalipun. Akan tetapi, di momen itu Becca mendapatkan masalah karena asistennya yang bernama Nini malah membocorkan tentang penelitiannya kepada komandan penjaga stasiun Polaris yang bernama Dawagan. Dawagan tentu saja tidak setuju Becca menciptakan Ali 2.0 karena sejauh yang ia ingat, Ali 1.0 lah yang telah membuat dunia hancur. Dia tidak peduli meskipun di situ Becca menjelaskan bahwa Ali 2.0 ini berbeda dengan Ali 1.0. Ali versi kedua inilah yang akan menyelamatkan kita semua, jelas Becca. Dengan segala hormat, tidak Becca, aku akan menghancurkannya. Kau tahu hari ini adalah hari persatuan. Dalam 2 jam kita akan bergabung dengan 12 stasiun lainnya membentuk Bahtera. Dan aku tidak akan membiarkan Ali 2.0 kembali menghancurkan peradaban manusia di Bahtera, ucap Dawagan dengan tegas. Mendengar hal itu, Becca tidak habis pikir. Menurut dirinya justru umat manusia di Bahtera tidak akan bisa hidup lebih lama. Karena makanan akan habis, oksigen juga akan habis. Ali 2.0 lah jawaban untuk itu semua. Manusia bisa salah saat meneliti atau melakukan sesuatu, tapi Ali 2.0 akan mendeteksi kesalahan itu bahkan sebelum penelitiannya dilakukan. Namun karena Dawagan dan Nini masih saja tidak percaya, Becca mengambil keputusan untuk menyegel lab stasiun Polaris sehingga tidak ada siapapun yang bisa masuk atau mengganggu dirinya. Beberapa saat kemudian, terlihat Becca sudah memasangkan chip berisi Ali 2.0 ke tengkuknya. Waktu 2 jam sudah hampir habis. Stasiun Polaris mendapatkan ancaman. Jika tidak segera melakukan manuver menyatu dengan 12 stasiun lainnya, maka stasiun Polaris akan dihancurkan. Tetapi di situ Dawagan keras kepala, tidak mau menggabungkan stasiun mereka sebelum Becca membuang Ali versi 2.0. Dawagan tidak bisa membiarkan Ali 2.0 masuk ke sistem 12 stasiun lainnya. Ya sudah, itu keputusanmu Dawagan. Maafkan aku tidak bisa, ucap Becca sembari bersiap-siap untuk pergi dari stasiun Polaris menaiki sebuah escape pod. Ketika Becca sudah meluncur pergi,
Dawagan segera menghubungi stasiun Alpha dan berkata mereka akan bergabung sekarang juga. Tapi sayangnya stasiun Alpha tidak bisa menerima stasiun Polaris lagi karena waktu yang diberikan sudah habis. Katanya stasiun Polaris akan menjadi contoh untuk stasiun-stasiun lainnya agar terus bersatu. Dan diledakkanlah stasiun Polaris. God rest your souls. Survive, sir. Observation. Singkat cerita, BK berhasil mendarat dengan selamat di bumi. Bisa dilihat, meskipun tingkat radiasi sangat tinggi, BK tampak sangat baik-baik saja berkat serum hitam penemuannya. Oh iya, wanita itu mendarat tepat di sebuah reruntuhan kota yang menjadi cikal bakal kota Polis. Lalu ternyata saat bencana nuklir terjadi, tidak semua orang meninggoy. Masih ada beberapa orang yang selamat. Mereka adalah para nenek moyang Grounders yang tentunya akan menjadikan BK sebagai pemimpin atau HEDA pertama. Flashback selesai. Kembali ke masa kini. Di kota Polis sedang dilaksanakan hari memperingati kenaikan HEDA. Akan tetapi acara yang seharusnya sakral diganggu dengan kedatangan Semet, yaitu ketua RT di kampung Grounder sektor 4. Ia membawa Octavia sebagai tahanan dan meminta Lexa untuk balas dendam ke Sky People atas perlakuan mereka yang dikasih hati malah minta jantung. Maksudnya gimana? Kita sudah mengampuni mereka, tapi mereka malah menyerang desa kami, HEDA, jelas Semet. Kali ini Lexa harus bijak dalam bertindak. Jika tidak, koalisinya akan berpecah belah. Maka ia membawa Clark dan Titus ke ruangannya untuk berdiskusi. Titus sangat ingin mereka membalas dendam. Akan tetapi pendapat Clark lebih didengar. Clark mengatakan bahwa tidak semua Sky People setuju dengan perintah Pike. Ada orang-orang yang tak bersalah namun akan sama-sama menjadi korban. Maka Lexa pun mengambil keputusan dengan mengirim pasukan 12 klan Grounders menuju ke Arcadia. Tapi bukan dengan niat menyerang, melainkan untuk melakukan blokade terhadap kaum Sky People. Upaya blokade dilakukan agar kaum Sky People tidak bisa bertindak lebih jauh dan memberi waktu untuk kaum Sky People sampai bisa menurunkan Pike dari jabatannya sebagai kanselir. Blokade itu seperti mengepung suatu rumah dan melarang siapapun masuk atau keluar, serta menghentikan pengiriman makanan, obat, atau bantuan ke dalam rumah tersebut. Tujuannya agar orang di dalam rumah menyerah atau berubah sikap. Lexa juga menegaskan, jikalau ada orang Sky People yang tertangkap keluar dari wilayah Arcadia, maka pasukan Grounders diperbolehkan untuk membunuhnya. Akan tetapi, Semet merasa tidak puas dengan keputusan HEDA itu. Karena permintaannya untuk balas dendam tidak kunjung dikabulkan oleh Lexa, ia maju ke depan berniat membunuh sang HEDA. Tetapi rupanya, Titus bukanlah sembarang orang. Dengan kemampuannya yang hebat, pria itu bisa dengan mudahnya melumpuhkan lalu membunuh seorang Semet di hadapan semua orang. Membuktikan begitu loyalnya Titus terhadap Lexa sang HEDA Grounders. Beberapa saat kemudian Titus kembali menyiksa Murphy di satu ruangan. Titus menyiksa Murphy bukan karena Murphy tidak mau memberikan jawaban, melainkan Titus ini tidak suka dengan jawaban yang ia dengar dari Murphy. Simbol suci yang ada pada Flame tidak seharusnya dimiliki oleh Sky People. Tapi tunggu dulu Pak Gundul, chip alih ini meskipun ku bilang dari Telo, bukan dia yang membuatnya. Wanita berbaju merah, ya dia yang membuatnya. Tapi dia bukan manusia, dia adalah kecerdasan buatan yang menghancurkan dunia. Dan chip itu katanya adalah kunci menuju City of Light. Itu saja, aku sudah mengatakan semua yang ku tahu Pak Gundul. Sumpah, ujar Murphy sambil memohon. Ketika Titus sudah pergi, Murphy pun berusaha melepaskan ikatan di kedua tangan dan kakinya. Tapi meskipun berhasil, pintu keluar dari ruangan itu sudah dikunci. Maka dari itu Murphy berusaha mencari senjata yang bisa ia gunakan untuk melumpuhkan si Titus. Di momen itu kebetulan Murphy melihat tulisan polis pada rongsokan escape pod, mengingatkan Murphy akan sebuah stasiun yang diceritakan turun-temurun diledakkan untuk menyatukan 12 stasiun lainnya, dan stasiun ke-13 itu bernama Polaris. Kembali pada Clark yang sedang dilanda kebingungan.
Ia merasa semakin sulit melindungi kaum Sky People karena permasalahan-permasalahan yang terjadi. Akibat perintah blokade, Clark diharuskan kembali ke Arkadia, sehingga dirinya tak mungkin lagi berada di sisi Lexa untuk terus memantaunya. Karena Titus dan para Grounders pasti akan terus mempengaruhi Lexa, yang kemungkinan besar berujung pada setujunya Lexa untuk berperang. Tapi sebenarnya sebagai Heda, Lexa mengizinkan Clark untuk tetap tinggal di Polis. Namun, Titus sangat menentang keputusan itu. Bagaimana bisa Lexa mengizinkan Clark dari Sky People tetap tinggal di Polis? Apa pendapat para delegasi klan nantinya? Bahkan keputusan strategi blokade saja sebenarnya tidak cukup untuk meredam kemarahan para Grounders. Setelah berdebat dengan Lexa, Titus kembali ke ruangan tempat Murphy ditahan. Tapi Murphy sudah tidak ada di kursinya. Murphy yang sedari tadi bersembunyi di balik escape pod berniat menyerang Titus secara tiba-tiba. Tetapi tentu Titus jelas-jelas bukan tandingannya, sehingga Murphy kalah telak. Karena takut dibunuh, Murphy mencoba menceritakan tentang hubungan antara Polis dengan Polaris stasiun ke-13 yang dulu berada di luar angkasa. Setahu Murphy, ceritanya adalah stasiun Polaris diledakkan karena tidak mau bergabung dengan 12 stasiun lainnya. Ketika stasiun Polaris diledakkan, sepertinya ada satu wanita yang berhasil selamat dengan menaiki escape pod, yang saat ini bangkainya berada di ruangan tersebut. Bagaimana Murphy bisa tahu itu wanita? Karena di ruangan itu terdapat gambar-gambar prasejarah puluhan tahun yang lalu. Ada gambar seorang wanita yang turun dari langit, dan dialah Nightblood pertama sekaligus Heda pertama. Yang kita tahu itu adalah Becca. Bukankah dia sama seperti kami, Pak Gundul? Turun dari langit, ucap Murphy, yang langsung saja dipukul oleh Titus karena pria gundul itu tidak terima perkataan Murphy. Sementara itu, Octavia pergi menemui Indra dan mempertanyakan kenapa sekarang Indra sudah tidak lagi berdiri di samping Lexa. Octavia juga mengajak Indra untuk bekerja sama melindungi para Grounders dari kekejaman kaum Sky People. Tapi yang ada Octavia malah kena tampar. Tidak terima, Octavia pun membalas hingga ia berhasil memojokkan Indra. Lihatlah, Octavia, bahkan wanita selamban dan selemah dirimu bisa dengan mudah mengalahkanku, ujar Indra. Itulah jawaban kenapa dirinya sekarang sudah tidak lagi menjadi pemimpin Trikru dan merasa tidak bisa membantu apa-apa. Tetapi, Octavia di situ mengucapkan beberapa patah kata motivasi untuk Indra. Di saat yang sama, Clark nampak berpamitan dengan Lexa. Ia memutuskan untuk kembali ke Arkadia agar tidak menimbulkan permasalahan lagi. Tetapi ketika Clark mau mengemas barang-barang di kamarnya, sudah ada Murphy yang terikat di sana, yang disusul dengan Titus yang muncul di ambang pintu. Terlepas dari keputusan Clark apakah akan tetap tinggal atau kembali ke Arkadia, Titus memutuskan untuk membunuh Clark saat ini juga. Karena dengan adanya Clark, membuat Lexa menjadi lemah seperti sekarang. Aku akan membunuhmu dengan pistol, senjata Sky People. Jadi Lexa akan mengira Murphy lah yang membunuhmu, Clark. Dia akan sangat marah dan mungkin akan langsung menyatakan perang terhadap kaum Sky People, ujar Titus. Namun karena Titus baru pertama kali menggunakan senjata api, dia tentunya tidak sehebat itu untuk bisa menembak tepat sasaran. 2 kali tembak, Clark berhasil menghindar, tapi di tembakan yang ketiga, di luar dugaan Lexa datang ke sana dan langsung terkena tembakan tersebut. Betapa terkejutnya Clark dan Titus. Clark berusaha memberikan pertolongan, namun sepertinya nyawa Lexa tidak akan bisa terselamatkan dikarenakan tembakannya itu mengenai organ vitalnya. Di situ Titus benar-benar sangat sedih dan meminta maaf pada Lexa. Di detik-detik terakhirnya, Lexa meminta Titus untuk bersumpah tidak akan menyakiti Clark lagi. Ya, Heda, aku bersumpah, ucap Titus. Detik itu juga Lexa pun meninggoy dunia. Clark terlihat sangat sedih. Kemudian Titus memulai ritual pengambilan flame yang berada di tengkuk Lexa. Titus menyayat tengkuk sang Heda, lalu keluarlah sebuah chip bertentakel yang kita tahu bahwa itu adalah Ali versi 2.0. Titus pun menyimpannya. Setelah itu ia memangku jasad Lexa dan meninggalkan ruangan tersebut, yang kemudian pintunya segera dikunci oleh para penjaga Grounders. Yah, kekurung lagi, gerutu Murphy.
Di saat yang sama diperlihatkan Indra pada akhirnya berhasil terpengaruh oleh kata-kata motivasi dari Octavia. Sekarang ia sudah siap untuk ikut bersama Octavia yang entah apalah tujuan mereka selanjutnya. Oh iya, sebelum mengakhiri video ini, Bang Sam akan menjelaskan perbedaan antara Ali versi 1.0 dan Ali versi 2.0. Pertama dari bentuk. Ali versi 1.0 adalah kecerdasan buatan murni digital dan berbentuk hologram. Ia beroperasi melalui jaringan sistem. Sedangkan Ali versi 2.0 berada dalam sebuah chip khusus bernama Flame yang hanya aktif saat terhubung ke otak manusia. Kedua dari tujuan, Ali 1.0 dirancang untuk menyelesaikan masalah besar secara logis tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Sebaliknya, Ali 2.0 diciptakan agar bisa memahami manusia dan bekerja bersama mereka, bukan mengendalikan manusia. Ketiga dari cara kerja, Ali 1.0 beroperasi secara independen dan mengambil keputusan sendiri. Sedangkan Ali 2.0 hanya aktif melalui manusia tertentu dan berfungsi sebagai sistem pendukung, bukan pengganti kesadaran. Keempat, dari peran dalam dunia, Ali 1.0 mewakili teknologi tanpa batasan moral. Sementara Ali 2.0 mencerminkan teknologi yang menyatu dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab. Oh iya guys, meskipun Lexa pernah bilang jika dirinya mati maka jiwanya akan tetap ada pada Heda berikutnya, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Jika flame-nya nanti sudah ditanam pada Heda berikutnya yang sejauh ini kita ketahui adalah si Aden, bukan berarti kesadaran Lexa akan berpindah ke tubuh si Aden. Flame itu hanya membawa ingatan Lexa, bukan kesadarannya. Jadi kesadaran si Aden akan tetap ada. Hanya saja nanti si Aden akan bisa mengakses ingatan Lexa dan juga ingatan-ingatan para Heda sebelumnya. Jadi bakalan ketahuan tuh sama si Aden, Lexa ini pernah ngapain aja gitu dosanya. The 100 bersambung.